Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Isbayandi, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lombok Timur. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan konsep modul 1.2.A.3 mulai dari diri tentang diagram trapesium usia dan refleksi. Berikutnya adalah trapesium usia yang menggambarkan hidup saya. Pada masa sekolah, saya mengalami berbagai peristiwa yang masih saya ingat. Saya mulai bersekolah di usia 7 tahun, tepatnya di SDN 2 Jigi. Perjalanan panjang dalam hidup saya lalui sehingga bisa memperoleh gelar sarjana pada usia 26 tahun. Saat ini, saya sudah mencapai usia 42 tahun dan akan menjalani usia pensiun nanti pada usia 60 tahun. Perjalanan usia mulai dari SD sampai mendapat gelar sarjana, dapat banyak hal atau banyak pengalaman positif dan negatif yang saya alami. Pengalaman negatif yang pernah membekas di ingatan saya ketika berusia sekitar 11 tahun waktu masih duduk di bangku SD. Dan pengalaman positif yang paling saya membekas dan jadi motivasi hidup saya ketika berusia sekitar 17 tahun dan pada saat itu duduk di bangku kelas 2 SMA. Berdasarkan trapesium usia tersebut, dapat diketahui bahwa selisih usia saya saat ini dengan pengalaman negatif saya adalah 31 tahun dan selisihnya dengan pengalaman positif saya adalah 25 tahun. Tugas 1, refleksi. Apa peristiwa positif dan negatif yang saya tuliskan? Saya mulai dengan pengalaman negatif. Pengalaman negatif yang pernah membekas di ingatan saya ketika berusia sekitar 11 tahun waktu masih di SD. Pengalaman yang saya maksudkan adalah ketika itu saya yang termasuk siswa berprestasi dan merasa diri menjadi siswa yang berperilaku baik-baik saja. Mendapat tuduhan dari seorang guru bahwa saat itu tuduhan yang diberikan pada saya adalah membuat onar dan mencuri beberapa barang yang ada di kelas. Tuduhan sepihak itu membuat saya merasa terpukul dan malu, sehingga selalu terbawa ke dalam pikiran dan perasaan sampai waktu yang cukup lama. Bahkan sampai saat ini masih teringat dan membekas. Saya merasa tidak pernah berbuat buruk. Saya merasa shock dengan tuduhan tersebut, sehingga menyimpan benci berkepanjangan terhadap guru tersebut. Bahkan kadang melihat guru itu saat itu terasa. Selanjutnya, pengalaman positif yang pernah paling saya membekas dan jadi motivasi hidup saya ketika berusia sekitar 15 tahun. Memiliki motivasi tinggi untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya dan selalu mempertahankan prestasi di setiap jenjang pendidikan yang saya tempuh. Pada saat itu harus terbentur dengan kondisi yang paling tidak enak dalam hidup. Saat itu ketika saya sedang berada di puncak prestasi di sekolah dan menjadi ketua OSIS di SMA, harus menghadapi kenyataan bahwa orang tua saya meninggal dunia. Kondisi ini mengubah kehidupan di keluarga saya. Saya diminta untuk berhenti sekolah dan menggantikan pekerjaan orang tua saya menjadi tulang punggung keluarga saat itu. Keadaan ini membuat saya tidak masuk sekolah berminggu-minggu. Namun, di tengah kondisi yang begitu bergejolak yang saya hadapi, guru-guru saya sangat peduli, mendatangi saya ke rumah untuk memotivasi dan memberikan solusi agar saya bisa tetap bersekolah. Akhirnya saya bisa menyelesaikan pendidikan di jenjang SMA meskipun dengan berbagai keterbatasan. Guru-guru saya saat itu sangat luar biasa, bukan hanya memotivasi, bahkan sampai lulus dan berkarir pun masih memberikan bimbingan kepada saya. Selanjutnya, selain saya, siapa lagi yang terlibat dalam masing-masing peristiwa tersebut? Pada peristiwa negatif yang saya alami, pihak yang terlibat selain saya adalah seorang guru yang sepertinya tegas dalam mendidik, tapi pendekatan yang digunakan dalam menyelesaikan masalah yang mungkin kurang tepat. Memang saya cukup lama menci guru tersebut, meskipun sebenarnya saya tidak pernah secara langsung diajar oleh beliau. Namun kesalahan yang diperbuat pada saya saat itu sudah saya maafkan, karena saya memahami bahwa beliau memang menginginkan kedamaian ketertiban di kelas yang beliau ampun. Berikutnya adalah teman-teman di sekolah yang menganggap bahwa apa yang terjadi memang benar perbuatan kesalahan saya. Ada peristiwa positif yang saya alami, pihak yang terlibat
Dan saya adalah guru-guru saya, wali kelas saya, dan pembina OSIS saat ini. Selalu memberikan motivasi, bimbingan, serta dukungan dengan segala bentuk bantuan sehingga saya bisa selesaikan pendidikan SMA, bahkan berkarir demi memenuhi kebutuhan hidup. Selanjutnya, tak kalah penting adalah ibu saya yang selalu mendoakan dan mendukung dengan materi semampunya, serta memotivasi dengan penuh kesabaran untuk selalu tumbuh menjalani hidup dengan penuh sabar dan ketabahan. Dampak emosi pada pengalaman negatif. Yang pertama, sedih. Saya merasa diperlakukan tidak adil. Kemudian saya ada rasa kecewa. Saya merasa selama ini selalu berbuat yang terbaik, malah dituduh sebaliknya. Ada rasa khawatir bercampur takut. Khawatir akan sampai ke orang tua saya, dan takutnya saat itu adalah akan mendapat amarah. Kemudian ada perasaan minder. Saya merasa teman-teman akan mengucilkan saya karena dianggap berbuat yang tidak baik. Marah juga. Tuduhan sepihak membuat saya jadi tidak tenang di sekolah. Akhirnya muncul sikap benci saya terhadap guru tersebut karena dia mempunyai sikap yang tidak benar pada saya. Sedangkan dari dampak emosi pada pengalaman positif, kejadian itu juga tetap menjadi motivasi untuk menyelesaikan pendidikan saya saat itu. Saya merasa bahagia bisa kembali ke sekolah. Saya menjadi lebih sabar menghadapi segala macam ujian. Yang tak kalah penting lagi, saya memiliki rasa kagum dan bangga memiliki guru-guru hebat yang memiliki sikap empati, simpati yang luar biasa, serta kepedulian yang sangat tinggi yang mendorong saya untuk meraih cita-cita. Akhirnya saya bersemangat serta mampu mandiri menggapai prestasi cita-cita yang saya cita. Peristiwa positif maupun negatif yang sudah saya paparkan merupakan peristiwa yang sangat membekas dalam pengalaman hidup saya. Momen tersebut masih dapat saya rasakan dampaknya dan mempengaruhi diri saya, terutama pengalaman positif. Pengalaman positif tersebut menjadi awal kemandirian dalam hidup saya. Sebelum kejadian tersebut, saya adalah siswa yang dengan rutinitas dan fokus yang biasa saja. Namun setelah kejadian itu, saya menjadi lebih tangguh menghadapi hidup, lebih gigih mencapai apa yang diharapkan, dan mampu mandiri meraih cita-cita. Sementara pengalaman negatif memberikan pelajaran bermakna, yaitu untuk bisa memfilter diri untuk tidak berbuat seperti pengalaman yang saya alami. Ya, berdasarkan pengalaman positif maupun negatif yang saya alami, pelajaran bermakna yang saya peroleh. Pertama, sebagai guru, saya harus berbuat adil dan bijaksana terhadap murid saya. Saya akan berusaha memiliki rasa empati dan simpati terhadap murid-murid saya. Saya harus mampu menjadi teman yang baik bagi murid saya, bisa menuntun mereka mencapai cita-cita mereka. Semaksimal mungkin memperhatikan karakter dan kebutuhan setiap murid untuk bisa memahami kebutuhan belajarnya. Menjadi teladan bagi murid-murid saya dan senantiasa sabar menghadapi berbagai permasalahan ketika berhadapan dengan murid dan berbagai latar belakang kehidupan mereka. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam menuntun murid untuk belajar memahami makna hidup serta mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Lanjut ke tugas yang kedua, yaitu nilai dan peran guru penggerak. Sebagai seorang guru, nilai-nilai yang saya yakini dengan penuh kesadaran adalah keberpihakan pada murid dalam proses belajar, memberikan makna yang mendalam dan berperan aktif dalam menuntun mereka ke arah kebaikan, kebahagiaan, dan keselamatan. Nilai selanjutnya adalah mandiri. Maksudnya mampu melakukan aksi dengan mengambil tanggung jawab untuk memulai perubahan dengan menggunakan nilai kolaboratif dan inovatif dalam bertindak. Sebagai seorang guru, saya telah memainkan peran sebagai pemimpin, mentor, dan fasilitator dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya. Saya berupaya memberikan inspirasi, arahan, dan dukungan kepada murid dalam proses belajar mereka, serta senantiasa berkolaborasi dengan rekan guru untuk meningkatkan mutu pendidikan. Selain itu, saya aktif terlibat dalam kegiatan komunitas sekolah, memotivasi dan melibatkan semua pihak dalam menciptakan lingkungan pelajaran yang inklusif dan berkualitas. Demikian pemaparan saya tentang modul ini. Mudah-mudahan
bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.